dan tadi dari Tanaman Bayu. Katanya Permadi Arya juga bakalan jadi wakil menteri rumornya. Abu Janda Al-Bollywoodi. Masa dia jadi wakil menteri agama yang bener jae, bro? Abu Janda sih, Abu Janda wakil menteri. Abu Janda. Sifik akan membantu di bidang apa, Mas Giri? Bukan domisili saya untuk bilang. Nanti tunggu. Udah. Bukan domisili saya untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Banyak pembahasan mengenai orang-orang yang telah dipanggil oleh Pak Prabowo untuk menjadi calon-calon menteri terpilih ya teman-teman semua. Bahkan ini lagi rame nih ya, ada Permadi Arya yang dikenal dengan nama Abu Janda. Dan ini tentu saja membuat banyak orang kaget ya, bahkan gue sendiri kaget nih. Kok bisa gitu loh Abu Janda juga dipanggil oleh Bapak Prabowo. Ya kita tahu lah ya background dari Abu Janda ini siapa. Buzzernya garis keras Pak Jokowi ya. Beliau juga sangat membela Israel yang dimana sering banget lah bertentangan ataupun membuat kegaduhan gitu, sering sekali ya. Nah, jadi Abu Janda unggah video bertemu Pak Prabowo Subianto disuruh masuk dari pintu belakang. Nah, di video itu pun terlihat ya Abu Janda sedang duduk bersama dengan Pak Prabowo di meja makan. Di situ terlihat Pak Prabowo juga sedang mengobrol dengan orang lain dan di sini Abu Janda terlihat menyimak ya. Oke teman-teman semua, sebelum kita masuk lebih jauh kita lihat dulu videonya ya. Dan tadi dari Tanaman Bayu. Saya kira bisa banyak tuh. Ya video ini sangat singkat sekali, jadi kita tidak tahu ya apa yang diobrolkan gitu ya. Tapi coba kita lihat komentar daripada netizen dan juga apa sih caption dari video tersebut. Momen pertemuan Abu Janda dan Prabowo diunggah di akun Instagram @permadiaktivis2 pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam video yang diunggah tampak Abu Janda memakai pakaian batik merah dan belangkon. Duduknya di samping Pak Prabowo yang memakai kemeja putih. Abu Janda terlihat menyimak pembicaraan Ketua Umum Partai Gerindra itu. Dalam narasinya, Abu Janda mengaku masuk melalui pintu belakang saat datang ke kediaman Pak Prabowo. Karena memang Abu Janda ini orang yang sangat kontroversial ya. Mungkin kalau misalnya beliau lewat pintu depan otomatis jadi rame banget tuh. Makanya harus lewat pintu belakang ya. Tapi kita nggak tahu juga ya. Nah di sini caption dari video tersebut, dipanggil Pak Prabowo ke Kertanegara tapi disuruh masuk pintu belakang lewat dapur supaya nggak kelihatan wartawan, tulisnya. Abu Janda juga mengaku bahwa Prabowo mintanya untuk tetap fokus mengurus masalah intoleransi katanya kan. Nah di sini kata beliau ya, kata Bapak Mas Permadi tetap fokus urusin masalah intoleransi aja. Kalau jadi wamen nanti siapa yang bantu jemaat yang dibubarin ibadahnya, katanya gitu ya. Nah pertemuan antara Prabowo dan Abu Janda juga tentu membuat banyak warganet berkomentar ya. Sekarang coba kita lihat di akun X guys. Tapi sebelumnya kita masuk ke komentar Instagramnya ya. Ini positif semua nih komentarnya nih. Aku sih yes bang, dirimu jadi menteri agama. Nggak niat jadi menteri agama bang, angkat jadi menteri yang setuju like. Cocok banget sih menteri agama. Wih keren banget abangku ini. Bang mau tanya Retno masih dipakai nggak jadi Menlu. Dan yang terakhir menteri agama sih ini katanya kan. Tapi kita lihat ya komen di akun X ya. Ini tweetan dari Never. Netizen tanggapi merapatnya Abu Janda ke kubu Prabowo. Angkat dia jadi menteri agama pak. Nah coba kita lihat komentarnya guys. Dari Paljo 2018 tambah ajur. Dari Jilat Sabit Menteri Buzzer. Dari Kufi Usis, bahaya tuh buzzer pengemis perusak moral antek Mossad katanya. Dari Dikotil Monokotil Karun, lebih cocok jadi menteri kerusuhan katanya. Ya karena itu tadi gua kan udah ngomong dari awal ya, kalau Abu Janda ini memang kontroversial banget lah ya. Apalagi dengan orang Islam seringkali bertolak belakang gitu ya kan. Padahal beliau sendiri sih orang Islam juga gitu loh. Coba kita lanjut lagi dari buku Nagus, prediksi jadi jubir katanya. Dari Kavi Usis, salah angkat menteri buzzer waka. Ya di sini banyak sekali ya.
Nah yang terakhir nih, Bobo Bancu, ngapain tuh lumut god deket-deket Pak Prabowo? Ya banyak banget lah komentar, kalau di akun X banyak justru komentar negatifnya ya, beda dengan di akun Instagramnya. Tapi gue juga agak heran ya, kenapa kok Pak Prabowo memanggil Abu Janda ini ya? Apakah karena loyalitas Abu Janda yang mendukung Pak Jokowi kemarin, sehingga bisa jadi di kubu Pak Prabowo juga memerlukan orang-orang seperti beliau gini ya? Tapi kita nggak tahu ya. Tapi coba kita lihat video yang ini guys. Assalamualaikum, dengan saya Ahmadi Ali Abu Janda. Buat kita saudara, di mana dulu kita sayangi. Ya, pastikan 2024 pilih presiden Tornado. Yes. Karena di Tornado punya presiden Tornado. Yes. Itu pertama, yang kedua. Yes. Yang kedua, ingat. Siapa yang mengutuk Israel, kutuklah dia. Siapa yang memberkati Israel, memberkati dia. Terberkati. Jangan sampai jadi terkutuk yang terkutuk itu. Yes. Terima kasih. Nah lihat, ya kayak ginilah dia. Padahal kita tahu ya mayoritas orang Muslim di Indonesia ya tentu membela Palestina, dan kita tahu lah ya Palestina dan Israel itu siapa yang kejam dan siapa yang salah. Bahkan Pak Prabowo juga ya membantu Palestina gitu ya. Bahkan adik dari Pak Prabowo juga sempat memberikan sumbangan sekitar 1 miliaran untuk membantu Palestina. Tapi di sini malah justru si Abu Janda ini mengatakan siapa yang mengutuk Israel terkutuklah dia katanya kan. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Lagi rame nih calon menteri, banyak yang bikin kaget. Yang paling bikin gua kaget itu namanya Babe Haikal Hasan. Rumornya jadi Wamenkominfo. Yang bener aja. Gue sebagai pendukung Prabowo nih ya, meskipun gua nggak nyoblos, tapi kan gue dukung Prabowo. Gue sering ngomong di sini. Gue kaget kalau Prabowo bagi-bagi kue. Prabowo ini kan mazhabnya zero enemies. Dia loyal sama pendukungnya. I know, gue expect itu. Tapi nggak kebayang aja kalau Wamenkominfo-nya rumornya bakalan Babe Haikal Hasan. Gak ada yang lebih informatika lagi. Gak ada yang lebih kominfo lagi gitu. Kalau bener menterinya lanjut Budi Aristiadi, masa wakilnya Babe Haikal Hasan nih dua maut juga nih. Gak bisa gitu. Founder Kaskus zaman dulu Andre Darwis siapa kek? Ada lagi tuh rumornya Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, Giring PSI. Yang boneng aja. Cuman gara-gara dia penyanyi. Gue yang bukan anak abah aja kesel pas zaman dia ngatain Anies melulu. Ya kalau rumor Menteri Kebudayaannya Fadli John itu mah canggih, mantep. Cocok Fadli John ngomongin kebudayaan. Emang dia orang kebudayaan tuh. Nah wakilnya Giring. Ada lagi wakil menterinya rumor Raffi Ahmad. Raffi Ahmad tuh jadi wakil menteri pariwisata apa ekonomi kreatif, gue nggak tahu tuh. Tapi ya Raffi Ahmad nggak bikin gue kaget sekaget Babe Haikal sih. Kan Raffi Ahmad mantep juga dia, doktor. Ya kalau yang lain-lain mah gue nggak kaget ya. Ada Erick Thohir lah, ada orang partai-partai lainnya. Sri Mulyani cukup kaget sih. Ini orang kok jadi menteri melulu nih, kayak nggak ada yang lain aja. Kalau misalnya Anies Mata jadi Wamenlu, rumornya kan bagian Timur Tengah tuh biar dia ngurusin. Ini mah pantas jadi Wamenlu. Malah gue kaget nih selevel Fahri Hamzah rumornya cuma jadi wakil menteri. Kalau Fahri Hamzah jadi wakil menteri, Babe Haikal juga jadi wakil menteri juga. Ini kan levelnya jauh. Masa sama-sama wakil menteri, jomblang juga nih. Gak tahu deh tuh kalau Fahri Hamzah di kementerian apa, gue belum baca tuh rumornya di mana, gue belum lihat. Ya udah deh, kita tunggu aja nih. Kira-kira siapa lagi nih yang datang ke Kertanegara hari ini yang bikin kaget siapa nih? Ini pas gue lagi bikin video, gue baca di Twitter katanya Permadi Arya juga bakalan jadi wakil menteri rumornya. Abu Janda Al-Bollywoodi. Masa dia jadi wakil menteri agama, yang bener jae bro. Nah kalau ini gue bingung nih, lebih kaget Abu Janda apa Haikal Hasan? Lebih kaget siapa lu? Abu Janda lah. Abu Janda sih, Abu Janda wakil menteri. Abu Janda. Gue sangat berharap Prabowo ini pemerintahannya bisa menjadi pemerintahan yang sangat legend. Gue sangat berharap. Gue golput gak nyoblos, tapi gue cinta Prabowo. Kenapa gue golput? Karena gue gak suka keluarga Jokowi sejak dulu. Gue gak mau pilih Gibran. Jadi kalau beneran suka Prabowo sih, menurut gue harusnya gak suka Jokowi ya. Karena historinya panjang nih. Persaingan kerasnya ini kan dari zaman gue kecil sampai gue tua keras banget begitu loh. Ya udah deh, semoga Gibran nganggur. Ya abangnya aja kaget nih kalau sampai Permadi Arya jadi wakil menteri ya, alias Abu Janda. Kalau menurut kalian gimana guys? Coba komentar di bawah ya. Apa kalian juga ikut kaget? Apa kalian setuju kalau Abu Janda bisa menjadi wakil menteri? Kan aduh luar biasa ini. Tapi gue dukung sih Pak Prabowo, yang mudah-mudahan memang Pak Prabowo di pemerintahannya Pak Prabowo gitu ya khususnya ya akan menjadi legend gitu ya. Nah bicara soal menteri, ini kemarin nih ada juga nih orang yang diundang ke Kertanegara nih, si Giring ya, Giring Niji ya. Kok kata-katanya
unik sekali gitu ya. Sampai ngomong domisili itu maksudnya apa ya? Coba kita lihat dulu videonya. Sipik akan membantu di bidang apa Mas Giri? Kontribusinya. Bukan domisili saya untuk bilang nanti tunggu. Udah. Lebih ke Ya sebenarnya seputar apa yang kemarin juga dibicarakan sama Bang Fadlizon bahwa kita punya tugas besar untuk membangun bangsa dan negara dan juga tugas besar untuk reinventing the Indonesian culture. Ini kenapa ya? Kok Giring Niji apa grogi atau gimana gitu? Biasanya kalau orang-orang itu ngomong, maaf ya bukan kapasitas saya untuk bicara ini, kita apa gimana gitu. Kok ini domisili? Domisili itu bukannya alamat tempat tinggal ya? Aduh ngaco juga ini ya. Aduh guys, coba kita lihat nih komentar di Twitter ya kayak mana coba. Ya teman-teman semua, ini tweet dari Omi Lili ya. Dan inilah kualitas pejabat negara pilihan, wow kata dia kan. Nah kita udah lihat ya di videonya ya. Di sini kita lihat komentarnya dari Retamia, domino kali banyak nih. Dari Agun Suks, dulu pas di Niji perasaan bener ngomongnya dan ada isinya. Kenapa pas masuk politik jadi blah-bloh gini? Apa harus diginiin dulu ya? Coba dari DMS Voice, jadi inget lagi sama satu kisah bahwa orang sakti yang hilang kesaktiannya karena rambutnya dipotong. Mungkin hal serupa juga berlaku buat Giring. Dulu waktu masih jadi vokalis Niji, kelihatannya dia lumayan pintar. Apa sejak ia pangkas rambut jadi rada-rada gimana gitu. Dari Rahmah Baftim, hahaha, harusnya bilang aja saya tidak dalam kapasitas harus menjawab mau ditempatkan di mana saat ini. Nah itu yang benar tuh jawabannya. Dari Menuk ya, kok domisili sih? Samsul juga nih orang. Jangan-jangan ditanya visi misi nggak tahu juga dia. Dan masih banyak lagi ya teman-teman semua. Jadi ini banyak ini kelucuan-kelucuannya yang dibahas juga oleh banyak netizen gitu ya. Dari mulai Giring Niji, Abu Janda, Babe Haikal, Gus Miftah, terus Raffi Ahmad. Terus apalagi yang buat banyak orang kaget gitu kok ternyata dipanggil juga gitu ya. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar ya. Sekian dan juga berikan Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.